Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sika akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2 bidik 3 dengan anggota kelompok kami sebagai berikut. Saya, Maria Margareta Namokromen, asal sekolah SD Impres Patisomba. Saya, Antonius Pagang, asal sekolah SMP Negeri Reno Roja. Saya, Yohanes Ariston, asal sekolah SD Impres Patisomba. Nah, bagaimana kabarnya sore hari ini? Selamat sore juga Pak Aris, kabarnya baik-baik selalu. Bagaimana kabarnya Pak Aris? Puji Tuhan, baik adanya. Baik Ibu Edna, sebelum kita melakukan coaching kali ini, sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan juga coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Berikutnya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, bagian terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin agar coachee saya bisa menemukan solusi dan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Baik, demikian dulu Ibu. Pra-observasi kali ini, silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih Pak Aris atas kesempatan dan waktunya. Selamat sore Pak Aris. Selamat sore. Selamat sore Ibu Edna. Selamat sore juga Pak Enos. Apa kabar? Puji Tuhan, baik Ibu. Syukur kalau begitu ya Pak. Saya senang sekali akhirnya Pak bisa luangkan waktu untuk saya, untuk kita berdua bicara bersama masalah ini. Di sela-sela kesibukan Pak, tapi Pak masih punya waktu. Saya juga berterima kasih kepada Ibu yang sudah bisa meluangkan waktu untuk saya. Satu hal yang membuat saya harus semangat. Oh iya Pak Enos, waktunya tidak lama, sehingga Pak boleh sampaikan kembali kendala apa yang Pak alami. Begini Bu, saya mengalami kendala dalam proses pembelajaran di kelas. Ada satu siswa yang hampir pembelajaran saya acuh tak acuh. Dampak dari kebiasaan ini terbukti bahwa nilainya tidak mencapai KKM. Oh begitu ya. Kira-kira apa tujuan dari pertemuan ini Pak? Saya berharap bahwa dari percakapan kita, saya bisa dapat solusi untuk mengatasi kendala yang saya alami dalam proses pembelajaran, yaitu siswa ini bersemangat dan memperoleh nilai di atas KKM itu. Berarti yang Pak inginkan adalah siswa kembali bersemangat dan mengalami perubahan dalam proses pembelajaran ya? Seperti itu Ibu. Apa saja kekuatan yang sudah Pak miliki untuk mencapai tujuan? Untuk kekuatan yang saya miliki saat ini, untuk mencapai tujuan adalah persiapan diri. Saya pikir sudah sangat siap, administrasi juga, dan semangat saya. Kira-kira begitu Ibu. Baik sekali kalau begitu. Apa saja hambatan yang mungkin menghalangi Pak dalam meraih tujuan
yang sudah Pak rencanakan sebelumnya? Saya kira hambatan itu lebih kepada semangat anak itu sendiri dan dukungan keluarga, dalam hal ini kedua orang tua. Saya melihat bahwa kesadaran mereka dalam memahami pentingnya pendidikan sangat minim. Terlihat jelas dari cara mereka dalam menanggapi situasi dan kondisi yang dialami anak. Mereka lebih fokus pekerjaan daripada memperhatikan anak. Oh begitu. Jika solusi yang Pak persiapkan tidak membantu menyelesaikan sebuah hambatan atau masalah, apa yang akan Pak lakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut? Yang saya lakukan jika solusi yang saya persiapkan tidak membantu penyelesaian adalah berusaha terus dengan mencari alternatif baru, dengan melihat peluang-peluang yang bisa membantu penyelesaian. Apa strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan? Strategi saya adalah dengan melakukan beberapa aksi nyata seperti kunjungan rumah, pendampingan individu untuk melihat apa yang menjadi kendala utama yang dihadapi anak. Apakah itu sepenuhnya karena faktor dalam diri ataukah mungkin ada faktor luar lainnya. Jangka waktu yang digunakan dalam pencapaian tujuan ini berapa lama? Apakah itu jangka pendek atau jangka panjang? Yang saya pikirkan adalah kendala ini sangat penting untuk segera diselesaikan dalam waktu dekat, karena mengingat batas akhir semester sudah diambang pintu. Apakah sudah ada gambaran ukuran keberhasilan tujuan yang sudah dibuat? Ada sedikit gambaran bahwa satu hal yang menjadi inti dari apa yang mau dicapai adalah kerjasama yang solid antara guru dan orang tua. Apa yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan rencana yang sudah dibuat sebelumnya? Yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan rencana adalah saya berkonsultasi dengan kepala sekolah perihal kegiatan yang akan saya lakukan, menyampaikan kepada rekan-rekan, dan membuat jadwal. Luar biasa sekali Pak. Apa komitmen yang Pak buat untuk rencana aksinya? Komitmen saya adalah bertekad untuk menyelesaikan kendala ini secepat mungkin. Kira-kira siapa dan apa yang membuat Pak bertahan dalam menjaga komitmen tersebut? Saya kira yang membuat saya bertahan dan menjaga komitmen ini adalah siswa itu sendiri dan peran saya sebagai seorang guru yang bertugas selalu merefleksikan aktivitas saya yang sudah saya lakukan. Oh begitu ya Pak. Saya pikir kita sudah sampai pada penjelasan terakhir ya Pak. Kelihatannya Pak sangat semangat sekali ya. Seharusnya begitu Bu, apalagi pertanyaan dan penjelasan Ibu sangat membantu sekali untuk saya terus berpikir mencari alternatif yang bermanfaat untuk mengatasi kendala saya. Terima kasih Pak. Banyak hal positif yang sudah saya dapatkan dari Pak dalam berbagi pengalaman dengan saya pada sore hari ini. Saya menanti aksi-aksi nyata selanjutnya dari Pak. Terima kasih juga buat Ibu. Banyak hal positif yang sudah saya dapatkan dari Ibu dan saya siap melakukan segala tindakan untuk kemajuan pembelajaran di kelas Ibu. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Selamat sore Pak. Terima kasih Ibu. Selamat sore Ibu Etna. Selamat sore juga Pak Aris. Bagaimana kabarnya? Kabarnya baik-baik selalu Pak. Baik, tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Enos. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi kali ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab,
sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Ibu Etna, menurut saya sebagai observer yang terlebih tadi proses coaching Ibu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sesuai dengan alur Tirta dan sudah berusaha menggali, memberi pertanyaan-pertanyaan sehingga Pak Enos bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Baik Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses sehingga nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan mengucapkan propesiat, selamat untuk Ibu dan semoga tetap semangat. Terima kasih Pak Aris atas waktu dan kesempatannya. Selamat sore. Selamat sore Pak Aris. Selamat sore Pak Enos. Begini Pak Aris, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Muji. Oh, Bu Etna. selamat sore Pak Aris. Selamat sore Pak Enos. Gimana kabar hari ini? Syukur, kabar baik. Bagaimana kabarmu Pak Enos? Puji Tuhan, kabar baik. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini sama Pak Guru. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik, Pak. Pada coaching hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Pak Guru memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak adalah, kompetensi apa yang akan Pak kembangkan pada coaching kali ini? Baik, terima kasih Pak Enos. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Pak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir ya Ibu, indikator yang bagaimana yang ingin Pak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ingin bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Pak pra-observasinya kali ini. Silakan Pak melakukan coaching terhadap coach. Terima kasih Pak Enos Terima kasih, atas Pak Enos. kesempatannya. Selamat sore Pak Aris. Selamat sore juga Ibu Etna. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan kabarnya baik-baik selalu. Bagaimana dengan kabarnya Pak Aris? Baik-baik juga. Syukurlah Ibu, kali ini saya senang akhirnya Ibu bisa luangkan waktu untuk kita bicarakan masalah ini di sela-sela kesibukan Ibu masih punya waktu. Saya juga berterima kasih kepada Pak yang bisa meluangkan waktu untuk saya. Satu hal yang membuat saya harus semangat. Oh iya Ibu, waktunya tidak lama sehingga
Ibu boleh sampaikan kembali kendala yang dialami. Begini Pak, saya mengalami kendala dalam proses pembelajaran di kelas. Ada salah satu siswa saya yang hampir tiap hari tidak bersemangat dan acuh tak acuh. Dampak dari kebiasaannya ini terbukti bahwa nilainya tidak mencapai KKM. Oh iya, kira-kira apa tujuan dari pertemuan ini, Ibu? Saya berharap bahwa pertemuan kita ini saya bisa mendapatkan solusi untuk mengatasi kendala yang saya alami dalam proses pembelajaran, yaitu siswa tidak semangat dan memperoleh nilai di atas KKM. Berarti yang Ibu inginkan adalah siswa kembali semangat dan mengalami perubahan dalam proses pembelajaran. Seperti itu, Pak. Apa saja kekuatan yang mungkin Ibu miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk kekuatan yang saya miliki saat ini, untuk mencapai tujuan adalah persiapan diri sendiri. Saya pikir itu sudah sangat siap. Administrasi juga semangat dari saya. Kira-kira begitu, Pak. Apa saja hambatan yang mungkin menghalangi Ibu dalam meraih tujuan yang sudah Ibu rencanakan sebelumnya? Hambatan itu lebih kepada semangat anak itu sendiri dan dukungan keluarga, dalam hal ini kedua orang tuanya. Saya melihat bahwa kesadaran mereka dalam memahami pentingnya pendidikan sangat minim. Terlihat jelas dari cara mereka dalam menanggapi situasi dan kondisi yang dialami oleh anak. Mereka lebih fokus pekerjaan daripada memperhatikan anak. Jika sebuah solusi yang Ibu persiapkan tidak membantu penyelesaian sebuah hambatan atau masalah tersebut, apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut? Yang sudah saya lakukan jika solusi yang saya persiapkan tidak membantu penyelesaian adalah saya berusaha terus dengan mencari alternatif baru dengan melihat peluang-peluang yang bisa membantu penyelesaian. Kira-kira apa strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan? Strategi saya adalah dengan melakukan beberapa aksi nyata seperti kunjungan rumah, pendampingan individu untuk melihat apa yang menjadi kendala utama yang dihadapi anak. Apakah itu sepenuhnya karena faktor dari dalam diri atau mungkin ada faktor lain yang memicu. Jangka waktu yang digunakan dalam pencapaian tujuan ini berapa lama? Apakah jangka pendek atau jangka panjang? Saya pikir kendala ini sangat penting untuk segera diselesaikan dalam waktu dekat, karena mengingat bahwa akhir semester sudah di ambang pintu. Apakah sudah ada gambaran ukuran keberhasilan tujuan yang sudah dibuat? Ada sedikit gambaran bahwa satu hal yang menjadi inti dari yang mau dicapai adalah kerjasama yang solid antara warga sekolah dan pemangku kepentingan. Apa saja yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan rencana yang sudah dibuat sebelumnya? Yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan rencana adalah saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah perihal kegiatan yang akan saya lakukan. Selanjutnya, menyampaikan kepada rekan sejawat dan membuat jadwal kegiatannya. Apa komitmen yang Ibu buat untuk rencana aksi? Komitmen saya adalah bertekad untuk menyelesaikan kendala ini secepatnya. Siapa dan apa yang membuat Ibu bertahan dalam menjaga komitmen ini? Saya kira yang membuat saya bertahan dalam menjaga komitmen ini adalah siswa saya sendiri dan peran saya sebagai seorang guru yang bertugas selalu merefleksikan kegiatan saya yang sudah saya lakukan. Baik Ibu, saya kira kita sudah sampai pada penjelasan terakhir. Kelihatan Ibu bersemangat sekali. Seharusnya begitu, Pak. Apalagi pertanyaan dan penjelasan Pak sangat membantu sekali untuk saya terus berpikir,
mencari alternatif yang bermanfaat untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Baik Ibu, terima kasih sudah berbagi pengalaman dengan saya pada sore hari ini. Saya menanti aksi-aksi selanjutnya. Terima kasih juga untuk Pak. Banyak hal positif yang sudah Pak berikan kepada saya dan saya siap akan melakukan segala tindakan untuk kemajuan pembelajaran di kelas saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak Aris. Selamat sore Pak Enos. Baik Pak, tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Edna. Nah, sebelum penutup ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Pak, menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi proses coaching tadi Ibu Edna sudah berjalan dengan baik. Juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Edna sehingga Ibu Edna bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara memahami proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, baik. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Pak. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Enos. Selamat sore Pak Enos. Selamat sore, Ibu Edna. Bagaimana kabarnya? Kabar baik, Ibu. Kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik selalu Pak. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Pak. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Pak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama, apa yang akan apakah kompetensi yang akan Pak kembangkan pada coaching ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Pak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Pak lakukan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Pak, sekian dulu ya pra-observasi kita kali ini. Silakan Pak melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih, Ibu.
Terima kasih juga Pak. Selamat sore Pak Enos. Selamat sore juga Pak Aris. Apa kabar? Baik saja. Bagaimana kabarnya Pak Enos? Syukur Pak. Saya senang akhirnya Pak luangkan waktu untuk kita bicarakan masalah ini. Di sela-sela kesibukan Pak masih punya waktu. Saya juga berterima kasih Pak yang sudah bisa meluangkan waktu untuk saya. Satu hal yang membuat saya harus semangat. Oh iya Pak, waktu tidak lama sehingga Pak boleh sampaikan kembali kendala apa yang Pak alami. Begini Pak, saya mengalami kendala dalam proses pembelajaran di kelas. Ada salah satu siswa yang hampir tiap hari tidak bersemangat, acuh tak acuh. Dampak dari kebiasaan ini terbukti bahwa nilainya tidak mencapai KKM. Oh iya, kira-kira apa tujuan dari pertemuan ini Pak? Saya berharap bahwa dari percakapan kita berdua ini, saya bisa mendapatkan solusi untuk mengatasi kendala yang saya alami dalam proses pembelajaran, yaitu siswa tersebut lebih bersemangat dan memperoleh nilai di atas KKM. Berarti yang Pak ingin adalah siswa kembali semangat dan mengalami perubahan dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Apa saja kekuatan yang Pak sudah miliki untuk mencapai tujuan itu? Untuk kekuatan yang saya miliki saat ini untuk mencapai tujuan tersebut adalah yang pertama persiapan diri. Saya pikir sudah sangat siap, administrasi juga sudah disiapkan dan terlebih semangat saya. Kira-kira begitu Pak. Oh, apa saja hambatan yang mungkin menghalangi Pak dalam meraih tujuan yang sudah Pak rencanakan sebelumnya? Saya kira hambatan lebih kepada semangat anak tersebut dan dukungan keluarga, dalam hal ini kedua orang tua. Saya melihat bahwa kesadaran mereka dalam memahami pentingnya pendidikan sangat minim. Terlihat jelas dari cara mereka dalam menanggapi situasi dan kondisi yang dialami anak. Mereka lebih fokus pekerjaan daripada memperhatikan anak. Jika sebuah solusi yang Pak persiapkan tidak membantu penyelesaian sebuah hambatan atau masalah tersebut, apa yang akan Pak lakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut? Yang saya lakukan jika solusi yang saya persiapkan tidak membantu penyelesaian, saya berusaha terus dengan mencari alternatif baru dengan melihat peluang-peluang yang bisa membantu penyelesaian. Apa strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan? Strategi saya adalah dengan melakukan beberapa aksi nyata seperti kunjungan rumah, pendampingan individu untuk melihat apa yang menjadi kendala utama yang dihadapi anak. Apakah itu sepenuhnya karena faktor dari dalam diri atau mungkin ada faktor lain yang memicu? Kira-kira jangka waktu yang digunakan dalam pencapaian tujuan ini berapa lama? Apakah jangka pendek atau jangka panjang? Yang saya pikirkan adalah kendala ini sangat penting untuk segera diselesaikan dalam waktu dekat. Karena mengingat akhir semester sudah diambang pintu. Apakah sudah ada gambar ukuran keberhasilan tujuan yang sudah dibuat? Ada sedikit gambaran bahwa satu hal yang menjadi inti dari apa yang mau dicapai adalah kerjasama yang solid antar warga sekolah dan pemangku kepentingan. Apa saja yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan rencana yang sudah dibuat sebelumnya? Yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan rencana adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah perihal kegiatan yang akan dilakukan, menyampaikan kepada rekan sejawat, dan membuat jadwal. Apa komitmen yang Pak buat untuk rencana aksi? Komitmen saya adalah bertekad untuk menyelesaikan kendala ini secepat mungkin. Siapa dan apa yang membuat Pak? Siapa dan apa yang membuat Pak bertahan dan menjaga komitmen? Saya kira yang membuat saya bertahan dalam menjaga komitmen adalah siswa itu sendiri. Dan peran saya sebagai seorang guru yang bertugas selalu merefleksikan aktivitas saya dan sudah saya lakukan. Baik Pak, saya kira kita sudah sampai penjelasan terakhir. Kelihatan Pak semangat sekali. Seharusnya begitu Pak. Apalagi pertanyaan dan penjelasan Pak Enos sudah sangat membantu sekali untuk saya terus berpikir mencari alternatif yang bermanfaat
untuk mengatasi kendala saya. Baik Pak, terima kasih sudah berbagi pengalaman dengan saya. Terima kasih Pak Enos, banyak hal positif yang sudah saya dapatkan dari Pak Enos dan saya siap untuk melakukan segala tindakan untuk kemajuan pembelajaran di kelas. Terima kasih. Selamat sore Pak Enos. Selamat sore juga Ibu Edna. Pak Enos, barusan sudah melakukan coaching dengan Pak Aris ya. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, baik ya Pak Enos. Menurut saya sebagai observer, yang berlebih tadi, proses coaching tadi, Pak Enos dan Pak Aris sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan, dan juga coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Begitu ya Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat sore Pak Enos. Selamat sore Ibu.